Halo sobat sneaker dimanapun kalian berada. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mencuci sepatu ataupun sneaker kesayangan kalian. Tujuan saya membuat video kali ini adalah mengedukasi kalian agar kalian dapat merawat sepatu ataupun sneaker kesayangan kalian dengan baik dan benar. Dan yang kedua adalah tujuan saya agar kalian bisa menghemat biaya ataupun budget kalian. Mungkin dari kalian ada yang setiap minggu ataupun setiap bulan pergi ke toko sepatu untuk mencuci sepatu ataupun sneaker kesayangan kalian, dan harganya itu lumayan mungkin untuk jajan kalian. Sebelum kita masuk ke dalam tutorial, alangkah baiknya kalian untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini guna mensupport channel-channel saya untuk selalu memberikan video-video bermanfaat ke kalian. Dan jangan lupa untuk kalian aktifkan lonceng notification agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dari channel saya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi sebelum kalian mencuci sepatu, kalian siapkan terlebih dahulu bahan-bahan ataupun alat-alat yang akan kalian gunakan. Di sini saya ingin mencuci sepatu saya Ventela Public Black White High. Ini habis saya pakai dan sangat-sangat kotor. Lumayan kotornya ini. Oke, langsung saja. Jadi alat-alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah di sini ada sikat. Yang pertama adalah sikat gigi bekas. Dan ingat, kalian harus menggunakan sikat gigi yang bulunya halus. Dan yang kedua ada sikat cuci baju. Gunanya ini nanti kalian gunakan untuk menyikat outsole kalian, outsole sepatu. Dan yang ini kalian gunakan untuk menyikat kanvas sepatu, karena sepatu saya menggunakan bahan kanvas. Ataupun jika sepatu kalian menggunakan bahan kulit sintetis, kalian juga harus menggunakan sikat gigi yang bulunya halus. Yang kedua ada kain lap untuk mengelap outsole yang satu, dan yang satu lagi untuk mengelap bagian kanvas ataupun bagian bahan dari sepatu kalian. Yang ketiga ada pasta gigi. Pasta gigi ini kalian gunakan untuk membersihkan bagian outsole kalian yang kotor. Nah, konon katanya kalau menggunakan pasta gigi ini dapat membersihkan noda-noda yang ada di outsole kalian. Noda-noda membandel. Yang keempat, ini ada rinso cair dan pewangi pakaian ataupun Molto Ultra. Jadi kalian gunakan rinso cair ini untuk membersihkan kanvas, bagian kanvas pada sepatu kalian. Dan Molto Ultra ini kalian bisa gunakan untuk bagian kanvas ketika nanti finishing, ataupun untuk membersihkan bagian dalam supaya sepatu kalian itu wangi. Dan yang kelima, ini ada pastinya air bersih untuk mencuci sepatu kalian. Di sini saya gunakan baskom sedang dan baskom kecil. Jadi baskom kecil ini gunanya untuk nanti mencampur rinso cair ke dalam baskom kecil ini ataupun mangkok kecil ini untuk menyikat kanvas kalian. Jadi kalian jangan menggunakan rinso cair ini secara langsung gitu. Kalian harus mencampurnya terlebih dahulu dengan air. Jadi yang harus kita bersihkan terlebih dahulu yaitu bagian outsole pada sepatu kalian. Ini bagian outsole namanya, yang ini midsole, yang ini midsole, dan yang ini outer atau bagian bawah dari outsole kalian. Jadi yang harus kalian bersihkan terlebih dahulu dari outsole kalian itu adalah bagian bawahnya. Nah, di sini saya ingin membersihkannya di kamar mandi aja biar nggak terlalu ribet, karena nanti bisa becek ruangan ini. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu di kamar mandi ya. Setelah kalian bersihkan bagian bawahnya, jika bagian bawah sepatu kalian itu kotor, kalian bisa menggunakan lidi ataupun ya besi kecil untuk mencongkel-congkel tanah yang ada di bagian outsole kalian supaya bersih secara menyeluruh. Nah, setelah kita membersihkan bagian bawah dari outsole kalian, kita bersihkan bagian midsole-nya.
Ini yang putih itu adalah midsole. Kita bersihkan menggunakan sikat cuci baju ataupun sikat biasa ya. Untuk bagian midsole-nya terlebih dahulu kita berikan air supaya kotorannya itu mudah untuk disikat. Kita gunakan kain saja agar lebih mudah, jadi cukup basah saja. Oke, setelah semuanya basah, kalian bisa gunakan pasta gigi untuk membersihkan bagian outsole kalian. Dan memang sudah saya buktikan bahwa apabila outsole kalian berwarna putih, menggunakan pasta gigi itu adalah cara yang efektif untuk membersihkan ataupun memutihkan kembali bagian outsole pada sepatu kalian. Oke, kita bersihkan. Kita sikat secara perlahan saja supaya tidak mengenakan bagian kanvas pada sepatu. Setelah kalian sikat menggunakan sikat biasa, kalian lap terlebih dahulu menggunakan kain. Dan untuk bagian detail dari outsole kalian, seperti yang mendekati kanvas ini, kalian bisa menggunakan sikat gigi untuk menyikatnya agar supaya jauh lebih bersih dan hasilnya jauh lebih maksimal. Jadi pola menyikat ini adalah bulat ya, kayak di upin-ipin gitu, bulat. Kita sikat secara detail. Ingat, kalian harus menyikatnya bulat supaya noda-noda yang ada di sempilan-sempilan dari outsole itu bisa tersikat dengan bersih. Jikalau kurang air, kalian tambahkan air. Sejujurnya sih asik kita bersihin sepatu kesayangan kita ya, karena untuk sepatu ini mungkin beberapa dari kalian gunakan untuk di acara-acara yang istimewa, mungkin pun bisa kalian gunakan untuk harian, karena sneaker kalian, tampilan kalian itu jadi jauh lebih kece ketimbang kalian menggunakan sendal swallow. Oke, kita bersihkan dengan pola bulat. Setelah itu kita lap kembali. Oke, sip. Setelah kalian sikat dan kalian pastikan bahwa outsole-nya sudah bersih, kalian bilas menggunakan air lagi. Caranya adalah kalian cuci terlebih dahulu sikat gigi, lalu tinggal kalian bilas dengan air biasa. Pastikan bahwa sabun dari sikat gigi itu menghilang ya. Sikat supaya sikat halus saja, supaya nggak ada lagi busa-busa yang nantinya bisa membuat debu-debu dari luar nempel saat kalian pakai. Ini kita bersihkan. Memang bakal sedikit becek pastinya nih ya. Bersihkan, setelah itu kita lap dengan lap yang bersih tadi. Wow, putih banget, dry. Oke, pastikan bersih. Udah putih banget ini sepatunya, udah bersih nih, udah kece untuk kalian pakai kembali ya. Nah, setelah kita membersihkan bagian outsole pada sepatu kalian, saatnya kita membersihkan kanvas. Dan perlu diperhatikan bahwa membersihkan sepatu yang berbahan kanvas itu tidaklah mudah. Kalau kalian bersihkan dengan asal, warnanya itu bisa luntur. Jadi tampilan sepatu kalian itu akan terlihat jelek kalau sampai warnanya itu luntur. Yang agar mempermudah kita membersihkan bagian kanvas, kita copot terlebih dahulu tali sepatunya. Kita copot
supaya mudah. Sip, setelah kita copot, jadi kita lebih mudah untuk membersihkan bagian kanvas ataupun bagian dalam dari sepatu kalian. Kita bersihkan bagian kanvas luarnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan rinso cair. Apabila sepatu kalian itu bagian kanvasnya benar-benar kotor ataupun ada tanah, debu-debu yang tebal gitu, kalian gunakan rinso cair. Akan tetapi kalau hanya debu-debu tipis, kalian bisa gunakan dengan air bersih saja dan kalian lap. Karena kanvas saya itu sangat-sangat kotor, saya gunakan untuk pergi ke curug ataupun air terjun, dan waktu itu kondisinya hujan, jadi saya bersihkan menggunakan rinso cair. Sorry yang bukannya kalau digigit. Oke, cukup kalian, sorry ini airnya kebanyakan, cukup kalian beri secukupnya saja, jangan sampai terlalu berbusa. Cukup busanya dikit aja, kita aduk pakai tangan ya. Sip. Di apa, kayak air kobokan pecel lele aja, kita kobok-kobok gitu. Sip, setelah agak berbusa, cukup berbusa, kita bersihkan bagian kanvas luarnya. Oke, kita bilas terlebih dahulu sikat gigi kita. Lalu kita gunakan, kita beri lagi, kita bersihkan secara merata ya, tipis-tipis saja. Kalau ada bagian yang putih, kalian bersihkan bagian yang putih terlebih dahulu. Kalian sikat dengan kencang tidak apa-apa bagian yang putih, karena warna putih nggak bakal luntur kecuali warna hitam. Sikat agar bening kembali. Sikat. Jadi kalau untuk menyikat kanvas itu kalian sikat lembut aja, halus gitu, kayak ke doi kalian harus halus. Kita sikat supaya bersih. Jangan lupa untuk menyikat yang bagian-bagian nyelip atau bagian-bagian yang sudut-sudut ya, karena biasanya debu itu hinggap di sudut-sudut sepatu kalian. Dan bersihkan secara menyeluruh. Setelah itu tinggal kalian lap. Sorry, bukan pakai lap ini ya, lap bersih. Kita lap agar supaya tidak terlalu basah. Kita lap, kita tutul, macam tutul. Garing ya? Oke, biar nggak apa ya namanya, biar nggak sepi gitu, kita sambil ngelawak aja. Sorry kalau lawakannya garing, karena saya bukan pelawak. Sip. Oke, cukup oke. Tanah, debu yang tebal itu sekarang sudah menghilang. Setelah bagian luarnya kita bersihkan, sekarang kita bersihkan bagian kanvas dalamnya ini. Kita bersihkan pakai tadi lagi rinso cair yang dicampur dengan air bersih. Oke, kita sikat bagian dalamnya. Karena bagian dalam itu biasanya tidak terlalu kotor, itu kita sikat halus saja. Kita sikat halus bagian dalamnya. Yang terpenting itu adalah kuman-kuman yang membuat sepatu kalian bau itu bisa pergi. Kita sikat. Buat kalian yang ini nih jarang pakai kaos kaki, biasanya kan ini hitam sekali tuh, kalian harus lebih ekstra untuk mengikatnya. Makanya kalau pakai sepatu itu pakai kaos kaki, selain safety agar kaki kalian tidak lecet, menghindar dari kotor yang berlebih untuk bagian dalam. Dan setelah cukup
cukup bersih, kita lap kembali dengan kain yang bersih atau lap kering. Kita lap semuanya. Pastikan semuanya bersih agar kita tidak kerja 2 kali. Sip, sudah bersih, sudah saya cek bagian bawahnya sudah bersih dari tanah atau dari kembang pasir. Tahu kan kembang pasir? Sudah bersih pastinya ya, nggak ada kembang pasir lagi nih. Terus bagian outsole-nya oke, sudah putih bersih ya, mengkilat ini, udah kece lagi untuk kalian pakai. Setelah itu kita cek bagian kanvasnya apakah masih ada tanah ataupun debu yang hinggap di jendela, hinggap di kanvas maksudnya. Oke, ini masih ada, kita bersihkan lagi. hampir jatuh ini, hampir. Kita bersihkan. Memang kalau kita bersih-bersih itu alangkah baiknya sambil kita nyanyi ataupun yang ngoceh gitu, supaya nggak bete, bosen ataupun boring. Lebih asik itu kalau kita ngerjain segala sesuatu itu dengan happy, jadi hati itu ikhlas ya. Ini tips untuk kalian nih yang suka bersih-bersih rumah ataupun yang malas karena boring ataupun bete nih. Setelah semuanya bersih, baik bagian outsole-nya, bagian kanvasnya, kanvas luar, kanvas dalam, dan bagian apa ini ya, sol dalam sepatu kalian. Oh iya, sol dalamnya belum saya bersihkan. Saya bersihkan terlebih dahulu. Oke, sudah cukup bersih, kita lap. Nah, setelah semuanya bersih, sekarang kita tinggal finishing. Kita berikan wewangian pada sepatu kita. Saya pakai Molto Ultra, ataupun buat kalian yang punya parfum atau pewangi pakaian lebih mahal, kualitas lebih bagus, silahkan saja. Nah, kita karena mangkoknya kurang, kita tambahkan mangkok terlebih dahulu. Kita menggunakan air bersih lagi. Bolis ini bolis. Aku lagi syuting, tahu nggak? Udah keluar dulu ya. Oke, jadi ini saya pakai mangkok kecil ya. Kita kasih air bersih secukupnya untuk nanti kita campur ke dalam untuk kita campur Molto Ultra ke dalam air nih. Biar apa ya? Jangan terlalu menyengat gitu. Karena wangi yang menyengat itu juga mengganggu orang lain. Kita gunakan wangi yang secukupnya saja. Makanya kita campur air. Kita campur. Oke. Jadi selain fungsinya untuk supaya sepatu kalian itu wangi ataupun harum, Molto Ultra itu juga ada untuk membersihkan sisa-sisa sabun yang ada di kanvas kalian. Jadi kanvas kalian itu nggak lengket. Biasanya kan sabun itu lengket kalau udah kering. Nah, setelah kalian menggunakan Molto Ultra pasti jadi licin gitu, enak, debu-debu nggak mudah untuk menempel. Kita langsung gunakan ya. Kita aduk terlebih dahulu, lalu kita aplikasikan ke kanvas kita, ke kanvas sepatu kita. Kita bersihkan lagi. Oke, setelah kita bersihkan bagian luar kanvas, kita bersihkan bagian dalamnya supaya wangi juga. Jadi nggak setengah-setengah, wanginya di luar, di dalam bau. Setelah semua kita aplikasikan dengan pewangi, dan pastinya nih, wangi banget. Jujur ya, ini wangi loh ya, bukan bau. Dan pasti ini bersih. Oke. Jadi sepatu yang ini sudah bersih, saya mau bersihin sepatu yang satunya lagi atau sepasangnya saya bersihkan. Jadi sudah selesai nih tahapan proses pencucian sepatu, mulai dari outsole sepatu, bagian luar sepatu, serta bagian dalam sepatu. Nah, setelah itu yang harus kalian lakukan adalah kalian menjemur sepatu kalian. Dan perlu diingatkan bahwa kalian jangan menjemur sepatu kalian langsung di bawah terik matahari,
kalian cukup menaruh sepatu kalian itu di luar ruangan, cukup diangin-anginkan saja, dan pastikan itu benar-benar kering supaya tidak ada timbul jamur pada sepatu kalian. Oke sobat sneakers, jadi itulah tutorial yang bisa saya berikan ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dalam merawat sneaker ataupun sepatu kesayangan kalian. Jangan lupa kalau kalian suka video yang saya berikan, kalian like, dan jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman kalian. Saya Bagaskoro Azam pamit undur diri, sampai jumpa di next video selanjutnya. See you.